Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo semuanya para petani di seluruh Indonesia. Oke, pada kesempatan sore kali ini saya berada di lahan. Pastinya di lahan kita akan berbagi sedikit pengalaman, informasi yang dimana sekiranya video ini membantu kawan-kawan dalam budidaya khususnya tanaman cabai ya kawan-kawan, cabai rawit maupun cabai keriting. Oleh sebab itu kawan-kawan, tonton videonya hingga selesai agar tidak ada salah paham. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit hal kepada kawan-kawan mengenai permasalahan cabai yang akhir-akhir ini sangat-sangat merugikan ya. Ya bukan sangat merugikan tapi ya mengalami kerugian lah kan semacam itu pada budidaya cabai yang kita alami. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada kawan-kawan. Kemarin belum lama ini ya, itu harga cabai mahal hingga saat ini, yaitu berada di angka kurang lebih 78.000 per kilo. Itu dari petani ke pengepul ya. Akan tetapi kawan-kawan, harga di 78.000 itu menurut kami sudah mahal, sudah menguntungkan ya, dikarenakan pastinya ketersediaan barang itu sedikit. Nah, ketersediaan barang yang sedikit ini menjadikan harga cabai rawit ataupun cabai keriting itu menjadi mahal ya. Kemarin terakhir updatean cabai keriting itu kurang lebih ya 50 ribuan lah kan, kurang lebih 50, antara 40.000 hingga 50.000 per kilo untuk cabai keriting merah. Tetapi ya menurut kami harga yang mahal semacam itu menjadikan menjadikan persoalan tersendiri bagi para petani. Pastinya harga yang mahal itu dibarengi dengan ketersediaan barang yang sedikit, dan ketersediaan barang yang sedikit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pastinya dari petaninya, karena kemarin ini menepati musim kemarau, tidak banyak yang menanam karena kesulitan air. Nah, itu menjadikan budidayanya itu sedikit, sehingga kawan-kawan, sehingga menjadi ketersediaan barangnya sedikit dan menjadi mahal. Yang kedua yaitu budidaya. Dalam teknis budidaya perawatannya itu cukup sulit. Nah, budidaya cabai keriting maupun cabai rawit saat ini menurut kami itu sulit ya kan kawan. Tidak hanya permasalahan air, melainkan permasalahan serangan hama maupun penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami tentang masalah itu kan kawan ya. Mengapa harga cabai mahal? Jadi harga cabai mahal salah satunya dipengaruhi oleh masalah budidaya yang cukup sulit. Nah, budidaya yang cukup sulit ini itu permasalahan yang terjadi saat ini kan kawan, yaitu masalah di musim peralihan. Jadi musim peralihan ini musim dimana ya dari musim kemarau menuju ke musim penghujan itu ada perubahan lah ya kan kawan, kondisi dimana lingkungan tersebut terkadang hujan juga terkadang panas semacam ini. Nah, menjadikan ya kan kawan, ketersediaan airnya tidak stabil, dan pastinya kalau kondisinya panas itu bisa mengakibatkan ya tanah-tanah yang berada pada lahan budidaya kawan bisa kering. Akan tapi juga hujan yang berlebihan juga bisa mengakibatkan ketersediaan air ya banyak, akan tapi berlebihan air lah kan semacam itu. Jadi menjadikan hasil dari tanaman tersebut itu tidak stabil ya kan kawan, tidak stabil semacam itu, kadang naik kadang turun semacam itu. Nah, apalagi di musim peralihan semacam ini, kemarin permasalahan yang sering terjadi adalah di cabai keritingnya.
Jadi cabai keriting ini permasalahan yang terjadi itu adalah penurunan hasil secara drastis, kawan-kawan. Ya, penurunan hasil secara drastis diakibatkan apa? Diakibatkan cabai keriting tersebut diserang oleh hama yang begitu mematikan buah cabai itu sendiri. Ya, hama yang mematikan itu paling banyak yang menyerang adalah lalat buah di musim peralihan semacam ini di lingkungan kami, ya kan semacam itu. Jadi buah cabai yang sudah hijau ya, besar-besar kayak gini, yang seharusnya itu nanti akan berubah menjadi merah, kan tapi belum sampai merah sudah terserang. Nah, sedangkan efektivitas dari pengendalian kami menggunakan perangkap ya di saat musim kayak gini kurang efektif. Apalagi juga kita menyemprotkan ya kan, menyemprotkan bahan kimia yang dimana tujuannya untuk mengurangi serangan hama tersebut itu juga kurang efektif karena musim ini adalah musim peralihan yang menjadikan bahan-bahan tersebut, peralatan perangkap tersebut itu terkena air, dan pada akhirnya ketika terkena air efektivitas untuk menanggulangi serangan hama tersebut itu kurang ya, sehingga mengalami penurunan hasil. Bahkan dari tanaman segini ya, dengan segini ya, ini kurang lebih satu anjak 360 tanaman dengan penanaman yang cukup berdekatan semacam ini. Nah, itu hasilnya cuma 2 kilo kan kawan, sangat turun drastis. Yang dulu, yang kemarin itu kurang lebih pada awal-awal itu meningkat hingga mencapai 4 kilo, sekarang langsung turun menjadi 2 kilo. Drastis sekali kan kawan, karena apa? Banyak yang busuk akibat serangan hama tersebut ya, dan perangkap pengendalian itu juga kurang efektif karena terkena hujan yang terkadang lingkungan kami kadang hujan kadang tidak. Nah, itu menjadikan kurang efektif, sehingga ya itu kan serangan hamanya begitu banyak. Oleh sebab itu ya kan kawan, saat musim kayak gini mungkin saya saranin ya, jika harganya sesuai ya, ini jika harganya sesuai itu saya saranin mending jual kondisi hijau. Nah, tujuan menjual kondisi hijau ya, cabai keriting itu dari yang tujuannya untuk menjual dikonsumsi kondisi merah, itu kalau kita rubah menjadi kondisi hijau untuk pasar masakan Padang itu jauh lebih menghasilkan menurut kami ya, dari segi hasil panennya. Tapi kalau harganya kami kurang tahu ya. Itu lebih menghasilkan karena apa? Dengan kondisi hijau semacam itu ya, hama-hama ini bisa diputus rantai serangannya ya. Jadi hama itu ya, lalat buah itu disebabkan oleh larva, sehingga ketika kita pakai hijau kemungkinan hama tersebut menyerang buah cabai itu jauh lebih sedikit ya. Karena apa ya kan, karena yaitu hama tersebut saat kondisi hijau itu belum bisa menyerang secara maksimal ya, meskipun ada 1-2 yang terserang, akan tetapi dengan pemanenan secara hijau itu nanti lebih apa ya, lebih istilahnya kita lebih dapat hasil lah kan kawan, semacam itu. Dan di sisi lain juga kita membersihkan ya, ada telur ataupun ada hama yang menempel ke buah-buah cabai keriting itu sebelum menjadi merah. Nah, itu apa kawan-kawan bisa terambil ya kan, sehingga serangan hama itu jauh lebih sedikit ya. Jadi kondisi biasanya serangan hama cabai keriting itu ketika kondisi buahnya itu hijau mendekati kemerah-merahan ya, atau hampir matang kan, itu kan kulitnya itu agak lebih lunak ya dibandingkan dari buah cabai yang kondisinya hijau. Nah, itu menjadikan serangannya itu bisa menyerang pada kondisi saat itu. Nah, ketika kondisi lunak tersebutlah hama itu biasanya menempatkan telur-telur yang dimana nanti menjadi calon hama berikutnya. Akan tetapi kalau kondisi hijau semacam ini ya, buah cabai keriting itu hijau itu
biasanya ya kan kawan, itu kan kulit dari buahnya itu tebal sehingga hama pun kalau menyerang begitu sulit. Nah, oleh sebab itu dengan pemanenan hijau semacam ini menurut kami jauh lebih menguntungkan dan jauh lebih mendapatkan hasil. Toh kemarin kita sudah panen, kita sudah balik modal juga, jadi tidak masalah kita panen dalam kondisi hijau, kita jual dalam kondisi hijau semacam itu. Dan di sisi lain juga pemanenan kondisi hijau itu juga membantu kita membersihkan hama-hama yang masih bersarang di tanaman cabai kita ya kan kawan, sehingga jadinya larva-larva yang masih berada di buah itu bisa bersih dan nantinya buahnya jauh lebih lebih aman lah dibandingkan pada waktu sebelumnya semacam itu. Karena kalau ini sudah tanaman cabai keriting kita itu sudah terserang, kalau kita tidak bersihkan, wah itu cukup repot sekali kan kawan ya, cukup banyak serangannya. Apalagi nanti ini belum terlalu banyak hujannya, nanti kalau sudah banyak hujannya biasanya jenis jejamuran ya jamur-jamur mikro itu kan, nah kayak pate itu jauh lebih banyak, sehingga alangkah baiknya ketika kita sudah balik modal ya kalau kondisinya sekiranya tidak memungkinkan sekali untuk dijadikan cabai berwarna merah, ya kita panen hijau, kita jual ke pasar yang membutuhkan warna hijau semacam itu. Dan oke kan kawan, itu sedikit berbagi informasi dari kami mengenai kendala yang kita alami di masa perubahan cuaca maupun iklim saat ini ya, yang dimana mau memasuki musim penghujan. Nah ini biasanya serangan hamanya itu cukup berat-berat kan kawan, semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.